Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 7D dengan anggota yang pertama Dinia Pratika Utami dengan nomor WP 2010933018, Rizka Livia Safira dengan WP 2010933015, dan saya Nabil Dia Rahman dengan BP 2010933011 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai judulnya yaitu mengukur tingkat depresiasi barang dengan metode double declining balance. Yang pertama kali kami akan mempresentasikan tentang flowchart yang akan dipresentasikan oleh Rizka Livia Safira. Pada Rizka, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah flowchart. Pertama-tama mulai, lalu login dengan memasukkan nama dan juga password. Jika passwordnya sudah sama dengan admin, maka muncul Anda berhasil login. Dan jika passwordnya tidak sama dengan admin, nanti program menulis, mohon maaf password Anda salah, dan silakan input kembali. Lalu kembali kita inputkan nama dan juga password, sampai passwordnya sudah sama dengan admin. Lalu, apakah Anda ingin memulai program? Jika lanjut, maka kita tulis ya, maka programnya dapat berlanjut. Selanjutnya kita inputkan jumlah item atau Z. Lalu menggunakan konsep ulangan for J to Z, dan kita inputkan nama item, harga awal atau A, tahun akhir penyusutan atau B, dan juga tahun awal penyusutan atau C. Lalu sehabis itu nanti akan ditampilkan nama item. Baiklah, selanjutnya menggunakan konsep ulangan lagi, for I to B kurang C tambah 1. Nanti kita akan mencari nilai penyusutan per tahun dengan rumus DC sama dengan 2 dikali A per B dikali 1 kurang 2 per B pangkat C kurang 1. Setelah itu nanti dicari juga nilai buku setelah penyusutannya, yaitu E sama dengan A kurang DC kurang 1. Setelah itu, program akan memproses dan menampilkan tabel yang terdiri dari harga, nilai penyusutan per tahun, dan juga nilai buku setelah penyusutan. Setelah itu didapatkan total nilai penyusutannya, dan programnya selesai. Baiklah, selanjutnya itu penjelasan kasus yang akan dijelaskan oleh Dinia Pratika Utami. Pada Dinia, dipersilahkan. Bella, terima kasih kepada Nabil. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi atau penyusutan adalah proses penurunan nilai aset atau barang seiring dengan pertambahan waktu per periode. Pengurangan nilai barang tersebut biasanya disebabkan oleh penggunaan barang itu sendiri, sehingga perusahaan harus mengetahui estimasi umur dari barang tersebut dengan cara menghitung nilai penyusutannya. Oleh Abdillah, tahun 2020. Pada program ini, kami menggunakan metode double declining balance. Apa itu metode double declining balance? Yaitu cara untuk menghitung nilai depresiasi berdasarkan presentasi nilai pada buku awal dalam pembelian barang dengan periode tertentu. DDB memiliki rumus yaitu 2 per N dikali P dalam kurung 1 dikurang 2 per N besar dipangkatkan N kurang 1. Dengan keterangan DDBN yaitu nilai penyusutan barang per tahun, N besar yaitu umur ekonomis barang, P yaitu harga awal barang, N kecil sama dengan tahun ke N penyusutan barang. Berikut merupakan contoh kasus yang kami ambil untuk program kami, yaitu sebuah alat kesehatan dibeli pada tahun 2015 dengan harga 900 juta.
Diketahui nilai umur ekonomi salak tersebut adalah 5 tahun. Dengan menggunakan metode DDB, akan ditampilkan nilai penyusutan tahun dari alat kesehatan tersebut. Dan di akhir program akan ditampilkan tabel seperti yang ada di layar. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil running dari program kami beserta codingannya. Yang pertama, user dipersilakan untuk memasukkan nama dan password, di mana passwordnya telah ditentukan yaitu admin. Gambar berikut merupakan hasil running program yang usernya memasukkan password yang salah. Jika user memasukkan password yang salah, maka user dipersilakan kembali untuk mengulangi memasukkan nama dan memasukkan password. Langkah ini dapat diulangi sebanyak 3 kali. Berikut merupakan codingannya. Pertama, dibuat variabel PW dan ditentukan passwordnya yaitu admin. Lalu ditampilkan kalimat silakan login. Selanjutnya digunakan fungsi while untuk perulangan. Di sini tertera while kurang dari 3, yang maksudnya adalah jika user menginputkan password yang salah, user dapat mengulangi memasukkan nama dan password sebanyak 3 kali. Dan di sini kami menggunakan OOP dan kami membuat kelas untuk login. Setelah user memasukkan nama dan password, dan jika password sama dengan admin, maka ditampilkan kalimat Anda berhasil login, lalu ditampilkan kalimat selamat datang dan penjelasan singkat mengenai program. Untuk kondisi selanjutnya, jika user menginputkan password tidak sama dengan admin, maka ditampilkan kalimat mohon maaf password salah dan silakan input lagi. Dan jika user masih salah menginputkan password pada saat batas yang telah ditentukan habis, maka ditampilkan kalimat mohon maaf Anda tidak bisa login lagi. Selanjutnya, ini merupakan hasil running program yang menanyakan apakah user ingin melanjutkan program atau tidak. Jika ya, maka ketik ya, dan program akan berlanjut. Dan jika tidak, maka ketik tidak, maka program akan menampilkan kalimat program berhenti. Ini merupakan codingnya. Pertama, ditampilkan terlebih dahulu penjelasan singkat mengenai program. Selanjutnya, ditanyakan apakah user ingin melanjutkan program atau tidak. Lalu, di sini menggunakan fungsi if. Jika lanjut sama dengan ya or ya, maka program berlanjut. Jika user memasukkan selain dari ya, maka program akan berhenti. Baiklah, selanjutnya adalah poin input data. Pada poin input data, user akan menginput jumlah data yang dilanjutkan dengan menginput data-data yang diperlukan. Jadi pertama user akan menginput dari jumlah data yang user input. Kemudian user akan menginput data yaitu nama item, harga awal item, hingga tahun keberapa nilai penyusutan, dan input nilai tahun keberapa nilai penyusutan. Dan input data ini akan berulang sebanyak jumlah data yang ditentukan oleh user. Untuk list programnya, yang pertama ditentukan yaitu variable Z untuk menentukan jumlah item yang akan dihitung. Lalu kita menggunakan teknik array di sini, yaitu numpy array. Untuk list harga sama dengan np.zeros_z, dan ini teknik array-nya berlaku untuk setiap data-data yang akan diinputkan. Lalu kami menggunakan looping for di sini,
yaitu for J in range Z itu akan menginput data-data yaitu yang sebelumnya sudah digunakan teknik array. Nah, kemudian output data. Data-data yang sudah di input tadi kemudian diolah dan dihitung, dan kemudian hasil dari proses tersebut akan ditentukan tabelnya dengan jumlah tabel, yaitu sebanyak item yang telah ditentukan sebelumnya oleh user. Untuk list programnya, yang pertama menggunakan teknik looping, yaitu for i in range, yaitu jumlah umur dikurang list tahun ditambah 1, lalu kita mengambil variabel DDB sebagai temp, kemudian menggunakan persamaan sisa sama dengan 2 per list umur dalam array J, lalu dikali dengan list harga dikurang dengan DDB. Diketahui di sini DDB terus bertambah sesuai dengan sisa, kemudian total sama dengan harga dikurang sisa, kemudian print keyword dari print adalah untuk titel dari tabel, lalu harga sama dengan total, kemudian tahun terus berlanjut tambah 1, lalu kemudian pada akhir akan ditentukan total nilai penyusutan, yaitu DDB-nya. Baiklah, sekian dari program menghitung nilai penyusutan dari kelompok 7D. Terima kasih.